Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1170. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bertanya, siapa yang bisa menjadi penyelidik bagi kami untuk menyelidiki apa yang diperbuat oleh Abu Jahal? Maka Ibnu Mas'ud berangkat, lalu ia dapati Abu Jahal telah dipukul oleh dua anak Afra, petani kurma dari kaum Ansor, sehingga roboh. Kata Anas, kemudian Ibnu Mas'ud memegang jenggot Abu Jahal sambil berkata, "Kamukah Abu Jahal?" Abu Jahal menjawab, "Apakah kalian harus membunuh orang yang terpandang?" Atau Abu Jahal mengatakan, "Apakah orang yang terpandang harus dibunuh oleh kaumnya sendiri?" Kata Anas, Abu Mijas mengatakan, Abu Jahal mengatakan, "Asal jangan anak petani itu yang membunuhku." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3962 dan 3963. Hadis Muslim nomor 1171. Artinya, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang sanggup membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf karena ia telah menyakiti Allah dan Rasulnya? Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu menjawab dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Anda senang kalau saya bisa membunuhnya?" Beliau menjawab, "Iya." Kata Muhammad bin Maslamah, "Izinkanlah saya mengatakan sesuatu pada Ka'ab bin Al-Ashraf." Rasulullah menjawab, "Silakan." Kemudian Muhammad bin Maslamah mendatangi Ka'ab bin Al-Ashraf. Lalu ia katakan kepadanya dengan berpura-pura ia mempunyai persoalan dengan Nabi SAW. Kata Muhammad bin Maslamah kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, "Orang itu, Muhammad, meminta sedekah kepada kami dan hal itu menyulitkan kami." Kata Ka'ab bin Al-Ashraf mendengar ucapan itu, ia katakan kepada Muhammad bin Maslamah, "Demi Tuhan, sungguh kau akan selalu mengalami kesulitan karena melayani orang itu," maksudnya Muhammad SAW. Kata Muhammad bin Maslamah, "Kami sekarang telah menjadi pengikutnya, maka kami tidak akan meninggalkannya sehingga kami melihat bagaimana nanti nasib akhirnya." Kata Muhammad bin Maslamah selanjutnya, "Saya harap kau sudi memberi saya pinjaman." Kata Ka'ab bin Al-Ashraf, "Apa yang kau gadaikan kepadaku sebagai jaminan?" Kata Muhammad bin Maslamah, "Kau minta jaminan apa?" Kata Ka'ab bin Al-Ashraf, "Gadaikan istri-istri kalian kepadaku." Kata Muhammad bin Maslamah, "Kau kan orang Arab yang paling tampan, bagaimana mungkin kami gadaikan istri-istri kami kepadamu?" Kata Ka'ab bin Al-Ashraf, "Gadaikan anak-anak kalian kepadaku." Kata Muhammad bin Maslamah, "Itu akan membuat anak-anak kami dihina orang, sehingga orang-orang mengatakan bahwa anak-anak kami digadaikan hanya untuk memperoleh 2 wasak kurma. Sebaiknya kami gadaikan senjata saja kepadamu." Ka'ab bin Ashraf menjawab, "Ya, baiklah." Muhammad bin Maslamah berjanji bahwa ia akan datang lagi kepada Ka'ab bin Al-Ashraf bersama Al-Haris, Abu Abs bin Jabar, dan Abad bin Bishr. Kata Jabir, lalu mereka mendatangi Ka'ab pada malam hari. Kemudian mereka memanggilnya. Ka'ab kemudian keluar menuju mereka. Kata Sufyan, perawi selain Amru, mengatakan, istri Ka'ab berkata kepadanya, "Sungguh saya mendapat firasat, sepertinya saya mendengar suara tetesan darah." Ka'ab menjawab, "Dia itu Muhammad bin Maslamah dan saudaranya sesusuan, serta Abu Nailah. Orang yang terhormat itu kalau dipanggil harus datang
meskipun diajak berkelahi pada malam hari. Muhammad bin Maslamah, jika saya telah mendekat, sungguh akan saya gapaikan tangan saya pada kepala Ka'ab bin al-Ashraf, dan kalau posisi saya sudah tepat, maka kalian harus membunuhnya. Kata Jabir, Ka'ab menemui Muhammad bin Maslamah dan kawan-kawannya dengan menggunakan wewangian. Lalu mereka berkata, kami merasakan bau wangi dirimu. Ka'ab bin Ashraf menjawab, ya betul, istriku memang orang Arab yang paling mengerti untuk memilih wewangian. Muhammad bin Maslamah bertanya, bolehkah saya mencium wewangianmu? Ka'ab bin al-Ashraf menjawab, boleh, silakan. Ia pun mencium bau tersebut. Muhammad bin Maslamah bertanya, bolehkah saya mengulanginya lagi? Kata Jabir. Maka Muhammad bin Maslamah berada pada posisi yang tepat ketika dia mencium rambut Ka'ab bin al-Ashraf. Lalu Muhammad bin Maslamah memberi komando pada teman-temannya, bunuh dia, maka mereka pun membunuhnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4037. Hadis Muslim nomor 1172. Artinya, diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah berangkat bersama Nabi SAW dalam suatu pertempuran yang ketika itu kami berenam hanya memiliki 1 ekor unta yang kami tunggangi secara bergantian. Kata Abu Musa radhiyallahu anhu, telapak kaki kami mengelupas, juga telapak kaki saya sendiri, serta kuku di kaki kami pun lepas. Kami membalut kaki kami dengan kain kasar, sehingga pertempuran tersebut dinamakan perang Zatur Riqa, artinya perang dengan memakai perban. Sebab saat itu kami membalut kaki kami dengan kain kasar sebagai perban. Kata Abu Burda, Abu Musa menuturkan peristiwa tersebut, tetapi setelah itu dia merasa enggan. Kata Abu Burda, sepertinya Abu Musa tidak suka kalau amal perbuatannya diketahui oleh orang lain. Riwayat lain menyebutkan Allah lah yang membalasnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4128. Hadis 1173. Artinya, diriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi dari ayahnya, ia berkata, kami pernah berada di sisi Huzaifah. Lalu ada seorang lelaki berkata, kalau saya mendapat kesempatan untuk berperang menyertai Rasulullah SAW, pasti saya akan ikut dan akan bertempur dengan sungguh-sungguh. Lalu Huzaifah mengatakan, benarkah kamu akan melakukan itu? Pada malam hari dalam perang Ahzab, saya dan para sahabat menyertai Nabi SAW. Kami terserang angin dahsyat dan udara dingin. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapa yang sanggup menjadi mata-mata? Lalu memberiku informasi tentang pasukan musuh, sehingga Allah akan menjadikannya sebagai temanku pada hari kiamat. Kami semua diam tanpa ada seorang pun yang menjawab. Beliau bertanya lagi, siapa yang sanggup menjadi mata-mata? Lalu memberiku informasi tentang pasukan musuh, sehingga Allah akan menjadikannya sebagai temanku pada hari kiamat. Kami semua diam tanpa ada seorang pun yang menjawab. Beliau kemudian bertanya lagi, siapa yang sanggup menjadi mata-mata? Lalu memberiku informasi tentang pasukan musuh, sehingga Allah menjadikannya temanku pada hari kiamat. Kami semua terdiam tanpa ada seorang pun yang menjawab. Lalu beliau bersabda, hai Huzaifah, berangkatlah, lalu beri kami informasi mengenai pasukan musuh. Tiada pilihan lain kecuali saya harus berangkat,
ketika Rasulullah SAW memanggil nama saya agar saya berangkat. Pesan beliau, pergilah, lalu berilah aku informasi mengenai pasukan musuh, dan janganlah kau memancing mereka dengan keributan yang akan menyulitkanku. Setelah saya berpaling meninggalkan Rasulullah SAW, saya segera berjalan bagai di kamar mandi, sehingga saya sampai di pasukan musuh. Saya lihat Abu Sufyan sedang menghangatkan diri dengan api. Lalu saya pasang anak panah di busur karena saya akan membidiknya. Tetapi saya teringat dengan pesan Rasulullah SAW, janganlah kamu memancing mereka dengan keributan yang akan menyulitkanmu. Kalau saya membidiknya pasti kena. Setelah itu saya pulang dengan berjalan seolah di dalam kamar mandi. Setelah saya keluar menghadap Rasulullah SAW, saya beritahukan kepada beliau tentang pasukan musuh, serta saya telah melaksanakan tugas. Maka saya kedinginan, sehingga Rasulullah SAW menyelimuti saya dengan mantel panjang yang biasa beliau gunakan untuk sholat. Saya tidur sampai pagi. Setelah pagi, beliau berkata, bangunlah wahai orang yang nyenyak tidur. Hadis Muslim nomor 1174. Artinya, diriwayatkan dari Al-Barra radhiyallahu anhu. Dia berkata, pada perang Ahzab, Rasulullah SAW turut mengusung tanah bersama kami, sehingga putih perut beliau tertutup dengan kotoran tanah. Sambil beliau mendendangkan bait-bait syair yang artinya, demi Allah, seandainya bukan karenamu, kami tidak akan mendapat bimbingan, tidak bersedekah, dan tidak sholat. Maka berikanlah ketenangan kepada kami, karena para pemuka itu tidak menyukai kami. Kata Al-Barra, Rasulullah SAW sepertinya mendendangkan syair yang artinya, sesungguhnya para pemimpin itu tidak menyukai kami. Namun bila mereka ingin menimpakan petaka kepada kami, kami pun tidak sudi. Beliau mengeraskan suaranya ketika itu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3034. Hadis Muslim nomor 1175. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ketika perang Khandaq, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendendangkan bait-bait syair yang artinya, kamilah orang-orang yang telah menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan masuk Islam selama hidup kami, atau dengan berjihad selama hidup kami. Namun Hamad meragukan bunyi kalimat yang akhir ini. Sedangkan Nabi SAW mendendangkan bait syair yang artinya, ya Allah, kenikmatan yang sejati ada di akhirat. Ampunilah orang-orang Ansor dan Muhajirin. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2835. Hadis nomor 1176. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika pulang dari perang Ahzab, Rasulullah SAW berseru di tengah kami, janganlah seseorang sholat zuhur kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Khuraizah.
Sebagian orang takut terlewatkannya waktu salat, sehingga mereka salat sebelum sampai di perkampungan Bani Huraizah. Orang-orang lain mengatakan kita tidak boleh salat kecuali di tempat yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, meskipun waktu salat telah lewat. Kata Abdullah bin Umar, kedua pihak tidak saling bersih tegang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 946. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.